Jemaat, marilah kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan persekutuan umat-Nya. Kita datang menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya yang kudus dan agung. Mari kita menghadap Tuhan, mari bangkit berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 64 bait pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat, mari kita berdoa. Maha besar Allah di dalam Kristus yang tetap menjaga dan menyertai kami. Kami datang bersama keluarga kami dalam kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kehendak dan kuasa-Mu, hadirlah dalam rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 52 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita membaca seperti membaca Mazmur. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar, Selah. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Selah. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan mewartakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya.
sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya Di depan orang-orang yang Engkau kasihi. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami datang dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena saat ini kami boleh ada lagi dalam ibadah yang memuji memuliakan Engkau dan bersama akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami secara baik dan benar firman Tuhan ini, dan selanjutnya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, umat-Mu maupun hamba-Mu yang akan mendengar maupun yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk bersama mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16, yang menyatakan, Pembacaan Alkitab dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang kita dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan Alkitab. berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata imam menurut Wikipedia Bahasa Indonesia
artinya adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Jabatan atau kedudukan mereka disebut imamat. Istilah yang juga dapat digunakan secara kolektif. Sejak dahulu dan dalam masyarakat-masyarakat yang paling sederhana pun telah hadir pemimpin upacara keagamaan yang disebut imam. Dalam berbagai agama dapat ditemukan kehadiran imam, seperti dalam beberapa cabang dari agama Kristen, dalam Sintoisme, Hinduisme, Buddhisme, dan banyak agama. Para imam biasanya dianggap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dalam agama yang bersangkutan. Umat pun biasanya menghubungi imam untuk mendapatkan nasihat dalam hal-hal rohani. Dalam agama-agama tertentu, imam adalah suatu jabatan penuh waktu, sehingga yang bersangkutan dilarang mempunyai pekerjaan atau karir lainnya. Dalam agama lainnya, kedudukan imam diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Dalam Yudaisme, imam yang dalam bahasa Ibrani Kohen atau Kohan atau Kohanim, yang jabatannya turun-temurun melalui garis ayah. Keluarga-keluarga ini berasal dari suku Lewi. Jabatan tertinggi yaitu imam besar, secara tradisional dikhususkan dari keturunan Imam Harun. Pada masa kedua Bait Suci di Yerusalem, mereka bertanggung jawab atas persembahan dan korban sehari-hari dan khusus pada hari raya Yahudi di lingkungan Bait Suci yang dikenal sebagai korbanot. Sejak kehancuran Bait Suci kedua, para rabilah yang menjadi tokoh penting di kalangan pimpinan rohani Yahudi. Namun peranan Kohen masih ada, meskipun jauh berkurang pentingnya dibandingkan dengan masa Alkitab. Di Israel, Kohanim memberkati jemaatnya pada hari Sabat dan hari-hari raya. Di Yerusalem mereka memberikan berkatnya setiap hari sebagai bagian dari ibadat doa pagi mereka. Di luar Israel, khususnya di dalam tradisi Ortodoks Askenazi, mereka melakukannya hanya di sinagoge dalam doa pagi pada hari-hari raya Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kitab Perjanjian Lama, seorang imam adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani manusia datang kepada Allah. Jadi dalam Perjanjian Lama, jika orang berdosa mau bertemu dengan Allah yang suci, maka tidak boleh dengan cara sembarangan. Ada titik temu, yaitu melalui imam. Abraham dengan jelas mengakui Melkisedek sebagai imam. Dalam bangsa Israel, imam berasal dari suku Lewi. Imam bertugas dalam melayani manusia yang akan berhadapan dengan Allah yang suci. Imam melakukan pelayanan pendamaian, meminta penyertaan Tuhan dan memberikan korban kepada Allah. Imam juga adalah orang yang memimpin acara korban bakaran di ruang maha suci sekali setahun dan setiap hari di pelataran bait Allah. Ada beberapa jenis korban yang dipersembahkan kepada Allah lewat imam. Imam bertugas untuk memimpin, jadi tidak boleh sembarang orang menjadi imam. Sebelum melayani, para imam harus memakai pakaian yang ditetapkan Allah dan mengikuti peraturan yang Allah telah tentukan di kitab Taurat. Mereka menggunakan bel di kaki mereka. Jika bel itu masih berbunyi, maka itu berarti mereka masih melayani di bait suci. Jika bel itu tidak berbunyi dan saat tali itu ditarik tidak ada respon, maka itu berarti imam tersebut sudah meninggal. Jenazahnya harus ditarik keluar karena tidak boleh sembarang orang masuk ke dalam. Sedangkan dalam Perjanjian Baru ada dua kata Yunani yang dipakai untuk mengartikan imam, yaitu presbiteros, dalam bahasa Latin presbiter, merupakan asal kata priest dalam bahasa Inggris. Beberapa kalangan menyamakannya dengan elder atau penatua, juga disebut tua-tua atau pendiri gereja. Dan arti yang kedua yaitu hiereus, bahasa Latinnya sacerdos,
Mengacu kepada orang-orang yang mempersembahkan korban, atau dalam konsep kekristenan dapat berarti imam yang mempersembahkan korban ekaristi. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbeda dengan dua pengertian imam yang dibahas baik dalam kitab Perjanjian Lama dalam tradisi Yahudi maupun dalam kitab Perjanjian Baru dalam tradisi modern. Maka pada bacaan kita saat ini ingin menunjukkan bahwa ada satu imam yang tugas dan jabatannya melebihi imam-imam yang ada saat ini, yaitu Tuhan Yesus, yang disebut dalam bacaan saat ini sebagai imam besar yang agung. Keimamatan Kristus tidak dapat disamakan dengan pribadi dan peran para imam lain yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Mengapa? Para imam di Perjanjian Lama mempersembahkan hewan sebagai korban penghapusan dosa, dan itu hanya menutup dosa untuk sementara waktu. Tetapi pengorbanan Kristus itu sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Ini berarti karya keselamatan yang dikerjakan Kristus dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban dapat menyelamatkan semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya dari zaman ke zaman. Alkitab secara tegas menyatakan bahwa keimaman Kristus itu tidak akan pernah dapat beralih atau tergantikan oleh siapapun. Ibrani pasal 7 ayat 21 mengatakan, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, dan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya." Yohanes pasal 14 ayat 6. Karena itu Ibrani pasal 7 ayat 25 mengatakan ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui karya pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya ini, setiap kita yang percaya kepadanya beroleh keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia Bapa, mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan yang pasti dan bersifat kekal. Dialah imam besar agung yang sanggup menyelamatkan, dan tidak ada lagi yang dapat manusia lakukan untuk menambahi atau mengurangi kesempurnaan korban Kristus. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14 tertulis, "Jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia." Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sebagai imam agung yang besar membuat kita semakin yakin dan berpengharapan bahwa kita tidak perlu takut akan apapun juga. Salah satunya adalah ketika kita hendak menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri menjadi perantara kita yang tahu semua apa kebutuhan kita, yang tahu apa pergumulan kehidupan kita. Dikatakan di sini, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus sebagai pengantara kita, yang akan menolong kita datang kepada Bapa, menaikkan doa kita, menaikkan pergumulan kita, menaikkan persoalan kita, semua yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan menolong kita.
Jadi berbeda dengan imam pada masa perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama. Kita meminta pengampunan dosa. Pada saat itu dosa kita diampuni. Tapi ketika kita berdosa, kita harus lagi meminta pengampunan. Berbeda. Ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita benar-benar bertobat di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Yesus sebagai pengantara kita, imam besar yang agung, telah mengampuni segala dosa pemberontakan kita dan kita menerima kehidupan kekal. Pengampunan yang berlaku sekali dalam kehidupan kita. Itulah imam besar yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pengantara kita, yang selalu setia menemani kita, yang selalu setia menyertai kita, yang selalu setia memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sangat jelas dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pengakuan iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Tuhan Yesus yang selalu tahu akan kelemahan-kelemahan kita, yang selalu tahu keberadaan kehidupan kita. Bahkan dikatakan apa yang belum kita ucapkan, apa yang belum kita nyatakan lewat doa-doa dan lewat permohonan-permohonan kita, Tuhan telah tahu. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik sebagai jawaban atas setiap doa dan pergumulan kita. Dan semua yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berpegang pada imam besar kita, imam besar yang agung, yang selalu setia mendampingi kehidupan kita, yang selalu setia memberkati kehidupan kita. Supaya kita pun juga bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Supaya hidup kita pun juga boleh menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan lemah, jangan bimbang dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia tercinta. Untuk pemimpin negara kami Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan jajarannya. Pemimpin daerah, pemimpin di lingkungan masyarakat,
Kami mohon berkati kesehatan dan pekerjaan mereka. Berikanlah hikmat untuk melaksanakan tugas dengan baik. Segala yang diputuskan dan dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan dan kedamaian bangsa kami. Untuk TNI, Polri, penjaga keamanan di masyarakat yang telah mengabadikan dan untuk menjaga, melindungi demi terciptanya keamanan di negara kami dan lingkungan masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, lindungi, dan cukupkanlah kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami penderitaan akibat bencana alam, sakit penyakit, terdampak akibat wabah pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan Yesus menolong mereka, pulihkan dan sakit hadir di tengah untuk memberi kekuatan dan menghibur. Pakailah kami sebagai perantara tangan-Mu untuk bersama-sama menolong dan membantu mereka. Terkhusus untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini masih merasakan pergumulan karena COVID-19, baik harus diisolasi mandiri di rumah, menjalani perawatan di rumah sakit, juga hilangkannya mata pencarian mereka akibat COVID-19. Kami mohon Tuhan Yesus pulihkan negara kami. Untuk para medis, dokter, perawat yang ada di rumah sakit dan di puskesmas, berkati pekerjaan dan kesehatan mereka yang sudah mengupayakan kesembuhan para pasien COVID-19. Kesabaran dan hati yang terus mengalami berkat di keluarga para medis yang senantiasa menopang mendukung pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah kehidupan keluarga mereka. Berikan kesehatan, perlindungan, dan menjaga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkanlah doa kami letakkan di dalam tangan pengasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Kami juga mau sehati menaikkan syafaat, berdoa untuk gereja yang ada di muka bumi dengan segala tugas pengutusan, tugas kesaksian, tugas pelayanan. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan dan persoalan, lebih khusus di dalam era pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan terus memberkati, tangan Tuhan terus ada menyertai dan menolong kehidupan gereja-Mu. Setiap hamba-Mu yang terus berusaha menguatkan dan memberikan pengharapan kepada umat Tuhan, biarlah ada di dalam campur tangan dan berkat-Mu, termasuk gereja-Mu di Indonesia, lebih khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati dari tingkat sinodal, mupel, sampai jemaat dan pos pelkes. Tuhan menolong dengan setiap program-program pelayanan. Sekalipun kami ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami mohon berkenanlah Engkau turut bekerja, turut berkarya di dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh GPIB. Tuhan menolong keberadaan GPIB agar kehadiran kami sungguh boleh mendatangkan damai dan sejahtera, sukacita bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Lebih khusus kami serahkan kehidupan jemaat Getsemani di Kota Malang. Tuhan memberkati seluruh perangkat pelayan yang melayani di tengah jemaat ini, dimulai dari ketua majelis jemaat kami, hamba-Mu Ibu Pendeta Desi Elat Selano. Tuhan tambahkan kekuatan, damai, sukacita, kesehatan dan hikmat-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu ini. Sehingga seluruh pelayanan hamba-Mu Bapa menyenangkan hati-Mu dan boleh mendatangkan berkat sukacita bagi umat Tuhan.
Kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, suami dan anak tercinta. Demikian juga pendeta jemaat hamba-Mu, Ibu Pendeta Anice Jonar Parak. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, hikmat dan damai. Supaya seluruh pelayanan hamba-Mu juga Bapa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi umat Tuhan yang hamba-Mu layani. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak tercinta. Tuhan memberkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Gerson Sianinia. Di dalam keberadaan beliau di usia lanjutnya, dengan tetap semangat untuk melayani Tuhan lewat segala teladan kehidupannya bagi umat Tuhan. Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu ini. Tetap ada dalam berkat-Mu kekuatan, damai dan sukacita, hikmat-Mu, kesehatan yang selalu baik juga. Sehingga segala keberadaan hidupnya, beliau juga mampu menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang umat Tuhan dimanapun beliau berada. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati keluarganya, istri, anak, menantu dan semua cucu. Demikian juga perangkat pelayan yang lain, diaken dan penatua, pengurus pelkat, komisi, BPPJ, sampai karyawan di kantor. Tuhan memberkati seluruh pelayanan kami. Kami serahkan pelayanan kami kepada-Mu ya Tuhan lewat program-program pelayanan yang rindu kami jalankan. Biarlah semuanya ada dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan. Salah satunya bagaimana kami terus ada di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Kami terus ada untuk terus menyaksikan kasih dan kebesaran Tuhan lewat berbagai cara ibadah-ibadah secara online. Kami mohon Tuhan turut campur tangan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mau menyerahkan kami yang melayani dalam ibadah saat ini, baik sebagai liturgos ataupun keluarga yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, termasuk Inforkom, organis, pemandu pujian. Biarlah seluruh pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing. Sehingga ada hormat kemuliaan yang kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kehidupan umat Tuhan yang ada di tengah jemaat GPIB Getsemani Malang. Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi dengan kehidupan keluarga rumah tangga. Sebagai suami, istri, orang tua, anak. Dalam kehidupan usaha pekerjaan kami percaya sungguh hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang harus kehilangan pekerjaan, kami yang harus bekerja dari rumah, kami tetap percaya sungguh Bapa bahwa berkat Tuhan terus mengalir, kami tidak kekurangan. Karena Tuhan ingin pakai kami untuk terus menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, berikan semangat kepada mereka, harus belajar dari rumah, agar apa yang mereka cita-citakan pun akan mereka raih bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga yang ada dalam beban pergumulan, apapun itu, biarlah Tuhan tolong dampingi dan berikan jalan keluar kepada mereka. Setiap pribadi keluarga yang bergumul karena sakit, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus jamah dan berkati lewat makanan, minuman, obat penawar, dokter yang menangani, supaya mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Setiap janda, duda, anak yatim piatu, orang tua lanjut usia, biarlah Engkau selalu mendampingi dengan damai dan sukacita, sehingga hidup mereka pun selalu menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Setiap pribadi keluarga yang bersyukur dengan berbagai hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, keberhasilan pekerjaan, pendidikan, merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, Tuhan memberkati rasa syukur mereka, dan biarlah hidup mereka selalu mereka persembahkan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Doa yang kami naikkan kepada-Mu Bapa.
Karena kami berdoa dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucapkan syukur kita yang telah diberikan pada Tuhan. Tiada ungkapan terbaik dari umat yang telah diselamatkan, selain mewujudkan rasa syukur di dalam seluruh kehidupan. Biarlah apapun bentuk pemberian kita ini datangnya dari ketulusan hati yang terdalam. Marilah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 384 bait pertama sampai 4 dan persembahan diedarkan Allah Bapa melindungi. Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Terpujilah Allah, Bapa di dalam Yesus sumber berkat. Kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur bahwa kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami. Kuduskan dan sucikanlah persembahan ini agar dipergunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan yang memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Marilah kita berdiri, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Beritakan Kristus yang mengasihi semua orang, agar dunia mengenal Kristus melalui kehidupan kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat.
Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.